Paolo Maldini dan AC Milan adalah kesatuan yang hampir tidak bisa dipisahkan. Seluruh karir Paolo Maldini ia habiskan di kota kelahirannya tersebut. Namun, cerita anak dari Cesare Maldini itu bersama Milan tidak selalu berjalan dengan manis. Ada sebuah kejadian yang bahkan sampai membuat Maldini dapat dibilang sebagai legenda AC Milan yang tidak utuh. Saat Maldini memainkan laga terakhirnya bersama AC Milan di San Siro, Turfasut Milan membentangkan kostum raksasa milik Franco Baresi. Hal itu dilakukan karena Turfasut merasa bahwa sebesar apapun jasa Maldini, dirinya tidak akan pernah bisa lebih besar dari sosok Franco Baresi di Milan. Lalu, kenapa hal itu bisa sampai dilakukan oleh Turfasut Milan? Memangnya apa yang telah terjadi antara Turfasut Milan dengan Paolo Maldini? Football Fandom akan coba rangkumkan ceritanya untuk kamu. Mari kita bahas sama-sama. Paolo Maldini mungkin memang memiliki nama yang besar dan sangat melegenda dalam sejarah sepak bola AC Milan. Selama kurang lebih 24 tahun, Maldini menghabiskan waktu karir sepak bola profesionalnya hanya bersama AC Milan. Itu pun juga ditambah dengan 7 tahun saat ia masih berada di Akademi AC Milan. Namun, sosok yang dikenal sebagai one man club itu mungkin namanya tidak akan pernah bisa sebesar legenda-legenda di klub lain. Sebut saja seperti Steven Gerrard di Liverpool, Carles Puyol di Barcelona, atau Francesco Totti di AS Roma. Nama-nama mereka jauh lebih harum dan suci bagi para penggemarnya dibandingkan Maldini itu sendiri. Caci maki dan cemooh harus diterima oleh Maldini dari para penggemarnya sendiri. Hal itu tidak lepas dikarenakan aksi kontroversial yang pernah dibuatnya kepada Turfasut Milan. Jangan main-main, di mata manajemen klub, Turfasut memiliki posisi tawar yang kuat. Melalui penjualan tiket dan merchandise, mereka mengisi penuh isi dompet AC Milan. Semua ini bermula pada tahun 2005, jelang final Liga Champions yang mempertemukan AC Milan dengan Liverpool di Istanbul. Kabarnya sebelum pertandingan, Turfasut Milan menjual sisa tiket mereka kepada supporter Liverpool dengan harga yang jauh lebih mahal. Maldini yang mendengar kabar tersebut tak mampu menahan amarahnya. Lantas, Maldini pun mengecap mereka hanyalah sebagai sekelompok mata duitan yang berbaju ultras. Menurutnya, seharusnya Turfasut menjual tiket-tiketnya kepada supporter Milan yang lain walau dengan harga standar. Komentar pedas Maldini pun juga membuat Turfasut Milan naik pitam. Turfasut Milan kemudian mendatangi Maldini yang baru saja pulang selepas bertanding di final Liga Champions. Kekalahan Milan yang membuat Liverpool memenangi kompetisi kasta tertinggi di Eropa itu juga membuat keadaan semakin memanas. Namun, hasil tersebut juga tak membuat Maldini lunak. Maldini malah melontarkan kalimat mata duitan kepada Turfasut Milan yang telah menjual tiket ke supporter lawan. Tentu saja, ucapan Maldini itu membuat hati para Turfasut Milan tersakiti. Konflik Turfasut Milan dengan Maldini pun berlanjut sampai tahun 2007. Kala itu, Milan berhasil kembali ke putaran final Liga Champions di Athena. Turfasut Milan yang berniat untuk menonton pertandingan tersebut justru bermasalah dengan kepolisian setempat. Maldini yang memimpin Milan saat itu juga ogah untuk ikut campur dalam permasalahan kelompok ultras tersebut. Maldini kembali memberikan luka yang membekas ke hati para Turfasut Milan. Mereka kecewa atas sikapnya yang arogan dan enggan untuk membela mereka. Akibatnya, Turfasut memboikot pertandingan Milan kontra Sevilla dalam ajang Piala Super Eropa. Turfasut juga memutuskan untuk tidak datang ke stadion dalam sejumlah pertandingan sepanjang musim 2007-2008. Sebelum dua kejadian itu terjadi, Turfasut Milan dan Maldini ternyata sudah memiliki hubungan yang tidak baik sejak masa lalu. Pada musim 1997-1998, Turfasut membentangkan spanduk di depan rumah Maldini. Spanduk itu bertuliskan, "Kurangi Hollywood dan perbanyak kerja keras." Hollywood merupakan sebuah klub malam di Milan yang menjadi tempat bersenang-senang Maldini bersama teman-temannya. Pada musim 2007-2008, Maldini sebenarnya telah mengumumkan rencananya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Namun, selepas Milan disingkirkan oleh Arsenal dalam ajang Liga Champions pada bulan Maret, Maldini mengundurkan rencana pensiunnya. Kapten Milan itu kemudian memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2009. Hari Minggu, 24 Mei 2009, Maldini menjalani pertandingan terakhirnya bersama AC Milan melawan AS Roma di San Siro. Momen perpisahan ini
seharusnya menjadi penutup yang manis bagi Maldini selama hampir seperempat abad bermain untuk AC Milan. Namun, Curvasut Milan tidak membiarkan hal itu terjadi. Pada hari itu, sebenarnya Curvasut Milan ingin memberikan koreografi kepada Maldini. Namun, pihak klub menolak permintaan itu. Manajemen klub beralasan, menurut mereka Curvasut terlalu sering ikut campur dalam urusan klub. Manajemen klub malah mengeluarkan merchandise perpisahan Maldini dan menjualnya sendiri. Hal itu juga yang menjadi salah satu pemicu marahnya Curvasut saat laga terakhir Maldini. Di tengah tangisan Andrea Pirlo dan ucapan terima kasih oleh Totti dan kawan-kawan, dari salah satu tribun terlihat dengan jelas bahwa jersey raksasa yang dibentangkan bukanlah milik Paolo Maldini, melainkan jersey Franco Baresi yang dibentangkan luas oleh para Curvasut Milan. Mereka juga membentangkan spanduk-spanduk yang berisi kalimat-kalimat menyindir Maldini. Salah satu spanduk itu bertuliskan, "Terima kasih Kapten, di lapangan Anda adalah seorang juara abadi, tetapi Anda tidak menghormati mereka yang telah membuatmu kaya raya." Chance Franco Baresi juga terus digumbandangkan saat Maldini melakukan lap of honor. Semua itu dilakukan karena Curvasut ingin meluruskan masalah mereka dengan Maldini. Melalui pemimpin Ultras, Giancarlo Capelli, dirinya mengatakan bahwa mereka hanya ingin memperjelas komentar dan perilaku Maldini selama beberapa tahun terakhir. Paolo Maldini sejatinya memainkan 902 laga bersama AC Milan, sedangkan Baresi hanya 719 laga. Meskipun begitu, nama Maldini tidak akan pernah menang dari Baresi. Bagi Curvasut Milan, mereka hanya punya satu kapten, dan kapten itu adalah Franco Baresi. Tetapi, hubungan panas Maldini dengan Curvasut Milan tidak lantas melunturkan loyalitasnya bersama i Rossoneri. Maldini tetap di Milan, dan Milan juga akan selalu memilikinya. Ia bisa saja pindah ke Juventus atau Chelsea saat mereka menginginkannya. Bahkan, Juventus sampai menawarkan cek kosong karena menginginkan jasanya. Tapi, Maldini enggan dan tetap memilih menghabiskan sepanjang karirnya bersama AC Milan. Namun baru-baru ini terjadi sebuah kejadian yang agaknya membuat para pecinta Milan di seluruh dunia cukup lega. Dalam sebuah video, terlihat hubungan Curvasut Milan dengan Maldini mulai membaik. Seperti yang diketahui, Maldini saat ini tengah menjabat sebagai direktur klub AC Milan. Dalam video tersebut, Paolo Maldini dan beberapa petinggi Milan datang menyambut Curvasut di depan Casa Milan. Maldini bahkan memberikan pidato singkatnya untuk mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh para supporter garis keras Milan tersebut. Nah, apakah ini menjadi sebuah akhir dari kisah perselisihan Curvasut Milan dengan Maldini?